Halo, Shalom, selamat sore anak-anak komunitas Yedijah. Apa kabarnya? Nah, sore hari ini kita jumpa lagi ya dalam ibadah online. Sudah siap kita ibadah? Ya, kalau sudah siap, kita mau berdoa dulu sebelum kita mulai ya. Bapa di surga, kami bersyukur buat sore hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah kembali Tuhan, walaupun secara online. Tapi kami percaya ketika kami beribadah dengan sungguh-sungguh, maka Engkau hadir Tuhan, dan Engkau boleh disukakan atas setiap pujian dan penyembahan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, ya anak-anak semua, kita memuji, memuliakan Tuhan dengan semangat. Nggak ada yang duduk, semuanya bangkit berdiri ya. Kita nyanyi pujian Ku Daki-Daki. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, turun, 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 turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Masuk ke lagu yang kedua, kita akan sama-sama nyanyi Tiada Ku Ragu Lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku, ku rindu semua
kita sudah memuji, memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, adik-adik semua, anak-anak semua, kita siapkan hati kita ya. Kita akan angkat satu pujian. Yesuslah penolongku. Yesuslah Yesus tempat aku berlindung saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takutku. Ku terima yang penuh melimpah selalu. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takutku. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu. Ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu. Yang penuh melimpah selalu, melimpah selalu. Bapa, sungguh kami mengucap syukur, kami memiliki Allah yang luar biasa. Engkaulah sumber pertolongan kami, sumber kekuatan kami. Di saat kami lemah, di saat kami menghadapi badai kehidupan, kami percaya dan berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Dan kami mau Tuhan, kami tetap ada di dalam naungan perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang akan kami terima sebentar Tuhan. Mampukan kami untuk kami boleh mengerti, untuk kami boleh menangkap pesan-Mu dengan jelas, supaya kami boleh menghidupi akan setiap kebenaran firman-Mu yang kami terima. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Yuk, anak-anak komunitas Yedija, siapkan semua hati kita ya. Tidak ada yang ngelamun, tidak ada yang juga main-main. Semuanya mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Cahaya di tengah badai. Ada seorang anak bernama Utro. Dia adalah seorang anak nelayan. Setiap hari, Utro selalu berada di pantai dan selalu memperhatikan bagaimana para nelayan itu mendorong perahu-perahunya dan pergi berlayar.
Nelayan di pulau itu punya sebuah kebiasaan turun-temurun, yaitu seorang anak tidak dapat menangkap ikan seorang diri sebelum berumur 13 tahun. Nah, hari ini adalah ulang tahun Utro yang ke-13. Utro mendatangi ayahnya dan dia berkata, "Ayah, sesuai dengan janji ayah, hari ini saya bisa memakai perahu ayah. Ingat tidak?" tanya Utro pada ayahnya. Ayahnya heran. Masa ayah pernah berkata begitu? Oh iya ingat. Hari ini ulang tahunmu yang ke-13 ya, kata ayah Utro. Baiklah anakku, kamu bisa memakainya. Tapi hati-hati ya di laut. Wah, Utro kegirangan. Dia bersorak. Terima kasih ayah. Saya berjanji untuk menangkap ikan sebanyak-banyaknya. Utro berlayar dengan penuh kegembiraan dan semangat. Sampai akhirnya dia tiba di tempat yang dia ingini penuh dengan ikan. Utro mulai asik menangkap ikan. Nah, sementara itu di pantai ayahnya bersama ibu dan adiknya melihat awan kelam tanda badai akan datang. Langit sudah mulai gelap. Mereka menjadi khawatir. Ayah, kita harus melakukan sesuatu untuk membawa Utro pulang. Aku sangat mengkhawatirkan dirinya, kata ibu Utro kepada ayah dengan cemas dan hampir menangis. Benar, Bu. Kita harus berbuat sesuatu, kata ayah Utro. Dia lalu mengambil cermin besar dan diarahkan pada matahari yang bersinar. Pantulan sinar matahari pada cermin itu menjadi sinar yang menyilaukan. Mereka berharap Utro dapat melihat sinar itu. Keluarga Utro yang cemas juga berdoa sambil terus memantulkan sinar matahari dengan cermin besar. Keluarga Utro sudah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dalam setiap persoalan mereka selalu berdoa dan Tuhan Yesus selalu menolong mereka. Di tengah laut, Utro makin ketakutan karena ia melihat sirip-sirip ikan hiu di sekitarnya ketika petir menggelegar. Gelombang laut semakin besar seakan-akan mau menelannya. Dia sudah tidak tahu lagi arah untuk pulang karena semua telah menjadi gelap. Di tengah laut, Utro sangat ketakutan. Dia terjebak ombak besar dan kegelapan karena badai. Kenapa aku ingin berlayar hari ini? Seharusnya aku lupa bahwa hari ini adalah ulang tahunku. Utro menyesali. Tuhan Yesus, tolong aku. Utro berdoa kepada Tuhan Yesus. Tiba-tiba Utro teringat cerita ayahnya tentang Tuhan Yesus yang berlayar dengan murid-muridnya. Di tengah laut, terjadilah angin ribut yang dahsyat. Murid-murid Yesus menjerit minta tolong kepadanya. Lalu Tuhan Yesus pun menghentikan angin ribut itu. Saat itu dia melihat seberkas cahaya dari kejauhan. Harapan dan semangatnya bangkit melihat cahaya itu.
Dia merasa cahaya itu adalah arah yang benar untuk menuju ke daratan. Aku harus menuju ke sana, pikir Utro. Nah, Utro segera mengerahkan segenap tenaganya dan mulai mendayung sekuat-kuatnya sambil terus berdoa. Matanya terus tertuju kepada cahaya itu. Beberapa waktu kemudian, Utro berhasil keluar dari kegelapan dan dia sudah melihat pantai. Di pantai itu, ayah, ibu, dan adiknya melambai-lambaikan tangan. Serasa mereka mau meledak dada mereka, Utro karena sukacita melihat keluarganya itu. Dia bersorak kegirangan ketika tiba di pantai. Ayah, ibu, dan adiknya memeluknya erat-erat dengan penuh sukacita. Mereka bersyukur dan memuji Tuhan Yesus untuk pertolongannya kepada Utro. Anak-anak, Tuhan Yesus itu ada di dalam hatimu. Kalau kamu percaya pada penebusan dan kebangkitannya, Dia selalu menolongmu. Kalau kamu berseru kepadanya, karena Dia benar-benar hidup. Dan Dia benar-benar cahaya, pelita di dalam hidup kita yang akan terus menuntun langkah kita. Nah, anak-anak komunitas Yedija, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah simak kan? Ya, apa yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan tadi yang kita dengar? Pesannya adalah yang pertama, kita harus percaya kepada Yesus sebagai sumber pertolongan bagi kita. Karena apa? Kita tidak tahu perjalanan hidup kita. Tidak selamanya kita berjalan mulus. Tidak selamanya kita baik-baik saja. Mungkin suatu saat kita menghadapi masalah, menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan. Tetapi percayalah kepada Yesus bahwa Yesus itu adalah sumber pertolongan kita. Bahwa Yesus itu adalah Allah yang hidup, yang melihat dan memperhatikan kita. Jadi, anak-anak, percaya sama Yesus. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang setia. Saat apapun keadaan kita, Dia siap menolong kita. Jangan lupa, apa yang harus kita lakukan ketika kita percaya sama Yesus dan ketika kita menghadapi masalah ataupun tidak menghadapi masalah, kita harus tetap berdoa, harus tetap berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan. Terlebih lagi kalau kita menghadapi masalah, nah, yang kita lakukan adalah bukan mengeluh, bukan bersungut-sungut, bukan di mana Tuhan? Bukan seperti itu. Tetapi berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan percaya. Karena di kitab Yakobus katakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuh kan? Jadi kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti menjawab doa kita. Tentunya doa yang sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Nah, ayat yang akan kita baca hari ini adalah di kitab Mazmur 121 ayat 2. Mami bacain ya. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, anak-anak komunitas Yedija, tadi kan di cerita yang tadi kita lihat itu, seorang anak yang ada di tengah-tengah laut. Tidak ada satupun yang bisa menolong dia. Tapi pengharapan di dalam Yesus itu tidak pernah sia-sia. Dia ingat pelajaran di sekolah minggu. Dia ingat bahwa Yesus itu sanggup menolong. Nah,
ketika anak itu ingat dan berdoa, dia menaruhkan pengharapannya dan percaya kepada Yesus. Akhirnya anak tadi selamat bisa sampai ke darat dan bertemu dengan keluarganya. Mami berharap, yuk anak-anak semua, adik-adik semua, kita membangun iman kita. Kita membangun terus percaya kita kepada Tuhan Yesus. Ya, jangan kendor, tetapi terus kita bangun. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa dan membaca Alkitab. Merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jangan lupa ayat hafalannya di Mazmur 121 ayat 2. Nah, kita akan akhiri ibadah kita sore hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama. Mengingatkan kami Tuhan bahwa hanya di dalam Engkau adalah sumber pertolongan, sumber pengharapan kami Tuhan. Di saat tidak ada satupun orang yang dapat menolong kami, di saat kami tidak ada lagi orang yang peduli, tapi kami percaya ada Tuhan Yesus yang dengan setia menyertai kami dan siap menolong kami. Tanamkan benih firman-Mu Tuhan di dalam setiap hati anak-anak komunitas Yedija untuk siap bertumbuh ya Tuhan dan menghasilkan buah-buah yang lebat. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami sore hari ini dengan mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa kembali anak-anak komunitas Yedija. Tuhan Yesus memberkati. Bye.